Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu periwayatan yang ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu kitab yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Imam Al-Bukhari memiliki karya besar yaitu kitab Shahihul Bukhari atau Al-Jami' Shahih yang oleh para ulama. Kitab ini merupakan kitab yang paling mutawatir setelah Al-Quranul Karim. Di dalam kitab Shahihul Bukhari terdapat pembahasan khusus tentang Al-Adab atau yang diistilahkan dengan Kitabul Adab. Di dalam periwayatannya tentu memiliki keketatan yang sangat tinggi. Tidak sembarangan hadis-hadis itu dimasukkan di dalamnya. Dan ini berbeda dengan periwayatan yang ada di dalam Al-Adabul Mufrad ini. Di dalam kitab ini, sanadnya memiliki beberapa tingkat kualitas. Ada yang sahih, hasan, atau bahkan doif. Walau demikian, kitab ini tetap disusun mengingat bahwa permasalahan adab atau akhlak sangat penting bagi seluruh umat Islam. Dan untuk itu, pembelajaran adab tidak saja kita dapatkan dari Rasulullah SAW, tetapi juga dari para sahabat dan juga para tabi'in. Inilah salah satu alasan kenapa kitab Al-Adabul Mufrad ini disusun. Dalam hal ini, Imam Al-Albani melakukan pemilahan mana-mana saja periwayatan di dalam kitab ini yang masuk dalam kategori sahih yang disusun dalam buku atau kitab Shahihul Adabil Mufrad lil Imamil Bukhari, dan juga mana-mana yang periwayatannya doif beliau susun dalam kitab Dhaiful Adabil Mufrad lil Imamil Bukhari. Adapun periwayatan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, menurut Imam Al-Albani masuk dalam kategori periwayatan yang sahih. Selain itu, di dalam pembahasannya nanti saya juga merujuk kepada kitab syarah kitab ini, yaitu Fatluwahis Somad fi Taudihil Adabil Mufrad dan juga kitab Syarhu Shahihil Adabil Mufrad lil Imamil Bukhari. Sekarang mari kita melangkah ke halaman 15 dari kitab ini. Bab kedua yaitu Babun Birrul Ummi, dan kita masuk ke periwayatan keempat. Kita awali dari An Atha bin Yasar. Siapakah itu Atha bin Yasar? Atha bin Yasar adalah salah satu tabi'in, pembantu dari salah satu istri Rasulullah SAW yang bernama Maimunah Al-Haris Al-Hilaliyah radhiyallahu anha. Di dalam periwayatan hadis, beliau mendengarkan hadis dari banyak sahabat, termasuk pula dari Maimunah dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau termasuk siqah dan banyak meriwayatkan hadis-hadis. Di dalam periwayatan kali ini adalah Atha bin Yasar sebagai pencerita ketika beliau melihat bahwasanya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma didatangi oleh seorang laki-laki. Ibnu Abbas, siapakah beliau? Beliau merupakan salah satu sahabat yang mendapatkan banyak sekali keutamaan-keutamaan. Di antaranya adalah sebagaimana berikut. Ketika masih kecil, Rasulullah SAW pernah mendoakan beliau. Rasulullah berdoa, Allahumma faqihu fiddin, yang artinya, ya Allah, berikan pemahaman kepada Ibnu Abbas di bidang agama. Selain itu, pada masa kekhalifahan Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, Ibnu Abbas yang saat itu juga masih kanak-kanak mendapatkan posisi yang mulia di mata Umar radhiyallahu an. Pernah suatu ketika Ibnu Abbas diajak oleh Umar untuk berkumpul dengan para sahabat senior
yang pernah ikut perang Badar. Diperlihatkan kepada mereka tentang keilmuan Ibnu Abbas, khususnya saat beliau diminta untuk menafsirkan surat An-Nasr. Pada saat itu, Ibnu Abbas menafsirkan surat tersebut sebagai pertanda bahwa ajal Rasulullah SAW sudah semakin dekat. Mendengarkan penjelasan itu, Umar ibnu Khattab berkata, "Aku tidak tahu tentang itu kecuali dari apa yang engkau katakan." Dan masih banyak lagi beberapa keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Namun demikian, yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah seorang sahabat yang sangat berilmu. Nah, sekarang mari kita masuk ke matan atau konten dari periwayatan ini. Ani bin Abbas annahu atahu rajulun. Dari Ibnu Abbas, datanglah seorang lelaki kepada beliau. Faqala, lelaki ini kemudian bercerita, "Inni khotabtu imra'atan fa'abat antan kiyahani." Sesungguhnya aku pernah melamar seorang perempuan, tapi dia menolak untuk menikahi bersamaku. Wa khotabaha ghairi fa'ahabbat antan kiyahahu. Lalu ada orang lain yang melamar wanita ini, dan wanita ini suka untuk dinikahi oleh lelaki itu. Fagirtu alaiha faqataltuha. Aku pun merasa cemburu dan akhirnya aku membunuh wanita itu. Fahal li min taubah? Apakah masih ada taubat untukku? Sekarang mari kita berhenti sejenak. Melihat dari apa yang dilakukan oleh lelaki tersebut, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, untuk persoalan tertentu, hendaknya kita bertanya kepada ahlinya. Dalam hal ini, karena persoalan ini menyangkut agama, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah ahlinya. Sedangkan yang kedua, cemburu itu adalah rasa yang wajar untuk muncul di dalam hati setiap manusia. Namun demikian, kita harus berhati-hati, karena rasa cemburu bisa mendorong kepada kemaksiatan, bisa dalam bentuk menfitnah, bahkan juga sampai membunuh. Sedangkan yang ketiga, lelaki ini memahami bahwa apa yang telah dia perbuat adalah dosa yang sangat besar. Namun demikian, lelaki ini tidak merasa putus asa untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita lanjutkan. Qala ummuka hayya? Ibnu Abbas bertanya, "Apakah ibumu masih hidup?" Qala la. Lelaki itu menjawab, "Tidak." Qala. Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Tub ilallahi azza wajal." Bertaubatlah kepada Allah azza wajalla. Wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Dan dekatlah kepada Allah semampu yang kamu bisa. Berikutnya, atau bin Yasar melanjutkan, "Fadhahabtu fasa'altu Ibnu Abbas." Aku pergi dan bertanya kepada Ibnu Abbas, "Lima sa'altahu an hayati ummihi." Kenapa engkau mempertanyakan kehidupan ibunya? Faqala. Lalu Ibnu Abbas menjawab, "Inni la a'lamu amalan aqraba ilallahi azza wajal min birril walidati." Sesungguhnya aku tidak tahu amalan apa yang lebih dekat kepada Allah azza wajalla dibanding berbakti kepada ibu. Sampai di sini mari kita berhenti sejenak. Pertanyaan tentang ibu menunjukkan betapa pentingnya bakti kepada ibu untuk persoalan seperti ini. Namun sayangnya, ibu dari lelaki ini sudah tiada. Walau demikian, Ibnu Abbas menghadirkan jalan yang bisa dilakukan oleh lelaki tersebut. Jalan itu adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, bertobat kepada Allah azza wa jalla.
Yang kedua, bertakwa kepada Allah semampunya. Dan yang ketiga, memperbanyak amal kebajikan, sebab kebajikan bisa menghapus keburukan. Dalam hal ini saya teringat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. An Abi Dzarin qala, Abu Dzar berkata, qala li Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Dzar, Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebajikan, karena kebajikan itu akan menghapus keburukan. Wa kholiqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Hadis ini hasan sahih. Selanjutnya ada hal menarik lagi yang patut untuk kita perhatikan. Sebagaimana yang sebelumnya kita pahami, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu adalah sahabat yang dikenal dengan sangat alim. Namun demikian, ketika beliau ditanya oleh Atha bin Yasar, beliau mengatakan, La a'lamu amalan. Aku tidak mengetahui amalan. Dalam hal ini amalan apa yang lebih dekat kepada Allah dibanding berbakti kepada ibu. Perkataan Ibnu Abbas, aku tidak tahu, menunjukkan bahwa Ibnu Abbas memiliki sifat rendah hati. Beliau tidak mengatakan, tidak ada amalan yang lebih dekat kepada Allah dibanding bakti kepada ibu. Tapi beliau mengatakan, aku tidak tahu. Ini adalah sifat dari kerendahan hati beliau. Sifat kerendahan hati semacam ini patut untuk kita teladani. Mungkin kita sudah dianggap oleh masyarakat sebagai seorang guru, ustadz, kiai, atau ulama. Namun demikian, ketika kita dihadapkan dengan sebuah persoalan di mana kita tidak mengetahui dan juga belum memahami, maka kita harus bersikap jujur bahwasanya kita memang tidak tahu atau belum tahu. Jangan sampai disebabkan oleh dorongan rasa gengsi, kita menjawab dengan jawaban yang tidak dilandasi ilmu. Hal ini sangat berbahaya karena ini bisa menyesatkan. Terakhir, sebelum kita mengambil pelajaran penting dari periwayatan ini, kita melihat bahwasanya Imam Al-Bukhari meletakkan periwayatan ini setelah hadis Rasulullah SAW tentang birrul ummi atau berbakti kepada ibu, di mana sebelumnya beliau mencantumkan hadis Rasulullah SAW, hadasana Abu Asim an Bahzi bin Hakim an abihi an jadihi kultu ya Rasulullah man abaru. Ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Qala, Rasulullah menjawab, ummak, ibumu. Kultu, kemudian aku bertanya lagi, man abaru, siapa lagi yang aku perlakukan baik? Qala, Rasulullah menjawab, ummak, ibumu. Kultu, aku pun kembali bertanya, man abaru, kemudian siapa lagi? Qala, Rasulullah menjawab, ummak, ibumu. Kultu, lalu aku kembali bertanya, man abaru, kemudian siapa lagi? Qala, Rasulullah menjawab, abaka, ayahmu. Summal akroba fal akroba, lalu kerabat-kerabatmu. Pada akhirnya pelajaran penting dari periwayatan ini, sebagaimana yang juga saya kutip dari kitab Syarhu Shahihil Adabil Mufrad, bahwasanya berbakti kepada ibu dapat menghapuskan dosa-dosa besar sebagai persyaratan untuk mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan sampai di sini dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami sangat berharap saran dan masukan serta berbagi komentar dan pengalaman yang bisa sahabat tuliskan di dalam kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.